Tuhan, Kau sempurna dalam rencanamu dan karyamu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Tuhan, Kau sempurna dalam rencanamu dan karyamu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mukjizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Tuhan, Kau sempurna dalam rencanamu dan karyamu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mukjizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Jadi bukti kebesaran-Mu. Jadi bukti kebesaran-Mu. Haleluya, Yesus. Terpujilah nama-Mu, Bapa. Kiranya pujian dan penyembahan kami ini menjadikan dupa yang harum di hadapan-Mu. Haleluya. Amin. Ya, kepada Bapak Pendeta Andreas Permana, silakan berdoa pembuka. Mari kita tundukkan kepala. Bapak, kami mengucap syukur buat siang hari ini di tengah kesibukan umat-Mu dalam segala aktivitas sepanjang hari ini, dalam pekerjaan, usaha, bisnis. Tetapi Tuhan, Engkau memberikan waktu untuk kami masuk di dalam free day service. 40 menit ke depan kami akan bersuka cita, bersorak bagi Engkau, memuliakan Engkau, meninggikan Engkau. Bahkan kami juga akan mendengarkan firman-Mu yang menjadi tuntunan dalam hidup kami. Berfirman bagi setiap kami, berfirman bagi setiap umat-Mu yang mengikuti ibadah live streaming, baik mereka yang mengikuti Facebook maupun YouTube. Bapak, dimanapun umat-Mu yang mengikuti ibadah ini, kami mohon biarlah Tuhan Engkau senantiasa menolong setiap pergumulan hidup dari umat-umat-Mu, karena firman-Mu lah yang menjadi tuntunan dalam hidup kami. Memberkati setiap hamba-hamba-Mu yang akan ambil bagian dalam pelayanan ibadah 40 menit ke depan ini. Di dalam nama Yesus, dan kami buka ibadah Jumat siang hari di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Pada hambanya, Bapak Pendeta Saud Dogar Simamora, dipersilakan. Ya, salam saudaraku, seluruh karyawan yang ada, Salam. baik yang ada mendengarkan siaran kita ini, yaitu melalui Facebook ataupun YouTube ataupun dari Zoom ini. Oke,
kita nggak usah berlama-lama ya untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa untuk meminta pewahyuan kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih buat apa yang telah Engkau berikan kepada kami. Tuhan, kami mau merenungkan sejenak hidup kami ini Tuhan. Walaupun di tengah-tengah kesibukan kami dalam kerja kami, baik di dunia sekuler maupun dunia kerohanian kami Tuhan. Tuhan tuntun, Tuhan pimpin kami Tuhan, agar melalui kebenaran firman-Mu ini Tuhan, ke depannya Tuhan, Tuhan tuntun kami dalam pekerjaan kami, Tuhan ajarkan kami agar kami dapat berproduktif dan juga aktif dalam melakukan aktivitas kami. Dan sebentar lagi kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu, berbicara Engkau ya Bapa. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom saudaraku. Selamat siang dan selamat beristirahat bagi mereka yang beristirahat sambil santai mendengarkan kebenaran firman yang ada rekan-rekan yang di Facebook. Oke. Kita buka di dalam Efesus ya, sesuai dengan ya tema atau yang ada ya perikop kita, yaitu pekerjaanku adalah pelayananku, diambil dari Efesus 4 ayat 28. Saya baca aja ya. Orang-orang yang mencuri, janganlah ia mencuri lagi, tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, supaya ia dapat memang yang berkekurangan. Kalau di sini kita ambil, kalau dari saya ambil judul ini, ya pekerjaanku adalah pelayananku, yaitu tentang kesaksian Rasul Saulus, yang tadinya dia adalah membenci orang-orang umat agama Kristen khususnya, dan juga di samping itu dia adalah pekerja seorang tukang tenda. Dipanggil Tuhan, tetap dia dalam pekerjaannya di dalam sekuler dan juga di dalam pelayanan. Makanya di sini saya ambil pekerjaanku adalah pelayananku. Apa yang kulayani adalah untuk pekerjaanku, pekerjaanku adalah untuk pelayananku untuk Tuhan. Ya, itu kalau kita ambil dari di dalam Kolose 3 ayat 23 sebagai penutup nantinya. Apa yang kau lakukan, perbuatlah itu untuk Tuhan, seperti untuk Tuhan. Nah, ini di sini kalau kita ngelihat dari pekerjaanku dan pelayananku ini, kalau kita ambil garis dari Kejadian ya, tentang manusia dan pekerjaan yang diberikan kepada Allah, yaitu di dalam Kejadian 1 ayat 28, Kejadian 2 ayat 5, ya, Kejadian 3 ayat 7. Ya, ini tentang manusia dan pekerjaannya. Tuhan menciptakan kita, yaitu Kejadian 1 ayat 28, beranak cuculah dan berkembang, bertambah banyaklah. Penuhilah bumi, beranak cuculah dan penuhilah bumi, dan bertaklukkanlah, ya, beranak cucu dan penuhilah, taklukkanlah dan berkuasalah atas seluruh yang ada yang kuciptakan ini. Ini disuruh dan diperintahkan kita adalah bekerja. Nah, jadi di dalam ayat Kejadian 2 ayat 15 mengusahakan, Tuhan menempatkan, mengambil manusia itu, mengusahakannya dan memelihara taman itu. Ditempatkan Tuhan manusia itu. Dan di dalam Kejadian 3 ayat 17, dengan bersusah payah. Nah, ini mulai berdosa ya. Makanya kita sebagai keturunan Adam ini ya, yang berdosa ya. Jadi kita di susah payah kita, engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Itulah riwayat manusia dan pekerjaan kita sebagai manusia. Tapi jangan disangka Tuhan tidak bekerja, bekerja juga Tuhan sampai sekarang ini. Jadi pekerjaan dan melayanan itu kadangkala menurut dari sikap kita terhadap pekerjaan dan pelayanan ini atau melayani, ya, ada dua pandangan berbeda, seperti seolah-olah dua wajah kita ini.
Yang sebenarnya tidak. Ya, itu kita satu di dalam pekerjaan kita dan melayani. Pekerjaan juga salah satu pelayanan. Pekerjaan salah satu yang disebut adalah ibadah juga. Melayani juga ibadah juga, gitu loh. Jadi kadang-kala kita ini ya memandang bahwa pelayanan ya dengan pekerjaan dunia sekuler itu ada gap yang berbeda, pandangan yang berbeda. Ini salah. Ini pandangan yang salah. Mulai dari sekarang kalau ada seperti pandangan seperti itu, salah besar. Ya. Jadi pandangan yang salah itu sepertinya ada gap antara rohani dan sekuler. Atau yang saya bilang tadi, dikotomi, ya, dua. Jadi dua, seolah-olah kita bekerja ini ada dua wajah. Yang satu kerohanian, yang satu ke pekerjaan sekuler. Sama seperti Rasul Paulus kan begitu juga dia kan. Dia kan tukang tenda, melayani. Tapi di semua itu dianggapnya satu. Pekerjaanku, ya pelayananku. Pelayananku, ya pekerjaanku. Semuanya ini untuk kulakukan untuk Tuhan. Nah, jadi di sini ada gap. Jadi seolah-olah ini pandangan yang salah ya tentang pekerjaan, dunia sekuler dan kerohanian. Dan juga yang ada juga berpandangan bahwa pekerjaan itu tidak ada hubungannya, tidak memiliki hubungan dengan kerohanian sama sekali. Salah besar. Pekerjaan sekuler kita itu ada hubungannya dengan kerohanian kita. Yaitu kita yang kalau kita ambil dari yang tadi kejadian 1, ya kejadian 2 ayat 15, kejadian 3, karena kita ini itu ada hubungannya kepada kerohanian kita. Buktinya kita berdoa. Kalau mau berangkat kerja kan pasti berdoa kan. Apakah itu bukan melayani Tuhan lebih dahulu? Nah, jadi banyak orang berpersepsi, berprasangka bahwa kerohanian ya kerohanian, ya sekuler ya sekuler. Nah, ini yang salah pandang, salah kaprah dari kayak ini. Artinya begini, kita satu di dalam pelayanan kita, melayani dan pekerjaan kita. Dalam pekerjaan dunia sekuler juga kita nyatu. Jadi pandangan yang salah ini harus kita tepis dan kita benar-benar ya, benar-benar pekerjaan sekuler kita ini adalah pekerjaan yang diberikan Tuhan dan Tuhan menyuruh memerintahkan kita agar kita bekerja. Kalau nggak bekerja dari mana dapat kepeng atau duit? Iya kan? Nah, itu kan. Nah, jadi ada juga yang dibilang itu pekerjaan itu adalah seperti tujuannya hanya untuk memuaskan diri sendiri. Salah, yang sebenarnya untuk memuaskan atau memberi kepada orang lain, bukan untuk kita. Berarti kalau untuk memberikan kepada orang lain, ya seperti istri dan anak-anak, apakah itu tidak melayani? Ya kan? Jadi sebenarnya satu. Kalau menurut saya, pekerjaan dan pelayanan kita itu adalah nyatu. Yang seperti pacaran. Ya bisa jadi nggak bisa dipisahkan antara pekerjaan dan pelayanan ini. Kalau saya ini ya, karena pekerjaan saya untuk melakukan untuk Tuhan. Kalau kita tarik dari Kolose 3 ayat 23 tadi. Jadi kalau itu pandangan yang salah. Jadi kalau pandangan secara alkitabiah ada nilai-nilai di situ. Jadi pekerjaan dunia ini ternyata pekerjaan itu adalah merupakan gambaran Allah yang kita yang adalah bekerja. Allah juga bekerja loh sampai sekarang. Jadi bekerja adalah merupakan gambaran Allah kita yang adalah bekerja. Itu kalau kita ambil dalam Kejadian 2 ayat 2. Silakan catat. Kalau ini kayak kita nggak ada saya nggak ada waktu karena 40 menit atau 30 menit atau 25 menit ya. Bahkan nilai itu di dalam Alkitab ada juga ya. Bahkan hingga saat ini Allah terus bekerja. Kalau kita ambil di dalam Yohanes tuh, Yohanes 5 ayat 17, Kolose 1 ayat 16 ada. Dan juga ada nilai di dalam Alkitab itu Allah menciptakan manusia itu sebagai rekan kerja, partner. Agar pekerjaan sekuler yang kita lakukan, dia juga membantu kita
menolong kita. Nah, itulah nilai pandangan dari Alkitab secara alkitabiah. Jadi bisa disimpulkan nilai-nilai dari Alkitab ini adalah melalui pekerjaan kita dapat melayani orang lain. Dan juga memenuhi kebutuhan hidup dan keluarga. Dan melalui pekerjaan ini kita juga mengasihi Tuhan. Jadi melalui pekerjaan kita, dari pekerjaan sekuler, ya, jika kita lihat, kita pandang dari pekerjaan kita ini, ya pekerjaan sekuler khusus ya. Kalau pekerjaan Tuhan ya oke ya, udah ini ya, nggak usah diragukan lagi. Pekerjaan itu maka memiliki etos kerja. Apa itu etos? Yang disebut etos bukan entong ya, etos ya. Di sini kalau saya ini diambil dari bahasa Yunani-nya, etos itu berasal dari kata Yunani yang memberi arti sikap pribadi atau watak atau karakter serta keyakinan atas sesuatu. Kita sebagai karyawan mempunyai watak, karakter ataupun integritas. Itulah yang harus kita keluarkan. Etos itulah yang membuat kita, orang lain memandang kita, yaitu mempunyai integritas, mempunyai kejujuran, mempunyai kepribadian, watak. Dari mana kita dapat untuk watak dan kepribadian dan jujur ini? Yaitu tadi dari pelayanan kita. Melayani Tuhan kita. Siapa yang kita layani? Tuhan kita terlebih dahulu, maka Tuhan memberikan kemuliaan Dia, gambaran Dia ada di dalam diri kita. Amin. Di dalam pekerjaan, di dalam kantor itu, maka rekan-rekan kerja kita melihat, "Wih, mantap banget saudaraku ini. Pak Saud ini kerjanya, aduh, nggak pandang ini." Kadang-kala kerja itu hitung-hitungan. Amin. Kayak nggak kerjaan, udah kerjaan kita ini kadang dipending untuk besok. Kalau bisa sekarang ini kita kerjakan, untuk kerjaan besok kita lakukan. Nah, itulah orang yang mempunyai etos, berkepribadian, berwatak gitu loh, berintegritas. Jadi apa saja yang terdapat di sini ya, kalau kita lihat dari pandangan Alkitab ya, dari ininya ya, ada beberapa dalam pandangan di Alkitab ini ya, ada beberapa nilai-nilai jadi yang menjadi karakter ya. Ya, kalau kita lihat dari contoh etos ya, saya cepat aja membacanya ya. Dalam bekerja, yaitu etos kerja ini, yaitu di kantor kita bekerja tepat waktu. Nah, itu kan ada di disiplin ya kan, watak atau kita mengusahakan on time. Kalau kita dalam pelayanan kan on time kan gitu. Kedua, berminimal ya, atau minimalisir saat bekerja ya. Terus ketiga, selalu teratur dalam bekerja. Kalau memang istirahat ya istirahat seperti ini ya kan. Nah, terus percaya pada apa yang sedang dikerjakan. Yakin kita bahwa itu semuanya pasti kita sanggup dan mampu melakukan. Bersikap jujur. Bekerja sama dengan orang lain. Saling komunikasi. Saling bekerja sama. Mengerjakan apa yang harus dikerjakan. Jangan yang nggak ada kerjaan jadi kerjaan kita. Seperti kalau istirahat ini, orang lebih bagus untuk apa? Buka Facebook, buka ini. Ya kalau bermanfaat melalui Zoom ini, ikut ibadah. Tapi melihat, aduh, yang banyak sekarang TikTok ya bergaya di kantor lu sibuk begini dipamerin. Nah, itulah sikap kita inilah sebagai anak-anak Tuhan, kita harus menunjukkan sikap kita, karakter kita. Jadi dalam pekerjaan, etos kerja itu kita yaitu pertama ya, kalau kita sebagai karyawan di dunia sekuler ya, kita harus disiplin dan berintegritas. Disiplin dan berintegritas menunjukkan bahwa kita bekerja dengan setia
bukan hanya di hadapan atasannya aja untuk mencari muka, tetapi lakukanlah dengan tulus. Lakukan dengan sukacita. Lakukanlah dengan takut akan Tuhan. Bukan bos kita yang kita takuti, takut sama Tuhan. Pekerjaan dan tanggung jawab yang kita diberikan sama kita lakukan. Karena kita mempunyai kedisiplinan dan integritas. Ada dalam diri kita. Tuhan itu ada dalam diri kita, kemuliaannya. Makanya ya di dalam Kolose tadi, dalam Kolose 3 ayat 22 itu, ya, lakukanlah semuanya itu untuk Tuhan. Jadi sebagai karyawan, yuk kita tunjukkan bahwa kita disiplin dalam waktu, disiplin dalam pekerjaan. Kalau bekerja ya bekerja. Kalau pada saatnya ngobrol ya ngobrol. Pada saatnya makan, istirahat seperti ini, ya silakan istirahat. Jangan pas istirahat kita kerjakan. Ya ini udah melenceng dari itu. Tunjukkan integritas kita sebagai karyawan. Integritasmu sebagai karyawan. Ya, bahwa engkau mempunyai karakter, mempunyai sifat, watak yang benar-benar dari Tuhan. Dan yang kedua, kita harus berkreatif dan inovatif. Kreatif melakukan pekerjaan dengan segenap hati, seperti untuk Tuhan dan untuk manusia. Ya kan? Nah, itu tetap juga di dalam Kolose 3 tadi, dia disiplin dan integritas, itu Kolose 3 ayat 22, dan kreatif inovatif ini Kolose 3 ayat 23. Lakukanlah itu untuk Tuhan, seperti untuk Tuhan. Jadi sebegitu juga untuk manusia. Lakukanlah dengan senang hati, dengan sukacita, dan selalu berkomunikasi kepada sesama rekan kerja kita. Jangan mentang-mentang kita yang punya kreatif, dibangga-banggakan bos, jadi sombong. Nah ini kebanyakan itu. Kebanyakan orang mencari muka pada bos. Biar diangkat jadi manajer, dapat meja. Nggak perlu kita ngelihat itu. Tapi yang jelas lakukanlah kerjaanmu itu dengan kreatif, inovatif. Lakukanlah dengan tulus. Seperti untuk Tuhan. Dan yang ketiga, ya, lakukan pekerjaan kita itu dengan produktif, dengan proaktif, kita agresif, aktif kita melakukan, produktif kita melakukannya, continue. Pekerjaan yang diberikan bos, pekerjaan yang belum selesai harus kita lakukan dengan sungguh-sungguh. Karena kenapa ada proaktif dan produktif kita lakukan dalam pekerjaan? Ada upah dari Tuhan selain upah dari manusia. Ada upah yang diberikan Tuhan. Nah, kalau kita lihat di dalam Kolose, di dalam ayat 24-nya itu, Kolose 3 ayat 24. Saya tetap di ranah ini ya, menjabarkan ini di dalam Alkitab ya, sebagai pemicu ayat yang Efesus tadi ayat 4 pasal 4 ayat 28 ya. Jadi ada upah yang diberikan Tuhan selain dari manusia. Nah, kalau kita lakukan dengan proaktif dan juga produktif, maka bos kita pasti senang. Amin. Oh, ini anak ini, Saud ini, wah bagus, kerjanya bagus, tepat waktu, disiplin melakukan semuanya, maka bos nggak tanggung-tanggung, pasti kita akan diangkat. Artinya promosi itu secara di dalam bos. Tapi kalau dari Tuhan, ada upah yang diberinya di dalam nanti pelayanan kita. Akan diberikannya lebih besar lagi untuk melayani. Untuk melayani apa? Dalam pekerjaan. Jadi di dalam pekerjaan kita ini, salah satunya yaitu benarlah bahwa pekerjaan sekuler, ya kalau saya bilang nelayanan ini, kita ditempatkan Tuhan sebagai pelayan karyawan di tempat di mana kita bekerja. Tuhan menempatkan kita di situ agar kita melakukan pekerjaan kita dengan proaktif dan produktif dan juga secara disiplin, berintegritas. Tuhan memberikan. Kan kalau kita ambil tadi dari perikop tadi, Tuhan menempatkan manusia itu di Taman Eden. Begitu juga kita, Tuhan menempatkan kita di mana kita tempat bekerja.
lakukanlah dengan setia seperti untuk Tuhan. Dan yang keempat terakhir, hati yang takut akan Tuhan. Lanjut ke bawahnya, tadi Kolose 3 ayat 24, turun naik ke atas lagi Kolose 3 ayat 25. Itu nanti baca aja di rumah atau di kantor bagi saudara-saudara kita ya. Lakukanlah dengan hati yang takut akan Tuhan dalam pekerjaanmu. Lakukanlah itu atau melakukan dengan benar di hadapan manusia dan apalagi kepada Tuhan. Jadi saya bisa dapat simpulkan di dalam pekerjaan ini ya sebagai penutup, yaitu saya simpulkan yaitu apapun yang kita kerjakan, karyawan, kita sebagai karyawan ataupun dari bos ya, perbuatlah itu dan perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan. Kembali lagi Kolose 3 ayat 23. Dan bukan untuk manusia. Walaupun kita bekerja di dalam perusahaan untuk manusia, untuk perusahaan itu, tapi semuanya itu adalah untuk Tuhan. Amin. Dengan demikian, maka etos kerja karyawan akan menjadi pintu. Kita ini adalah pintu, menjadi pintu kesaksian Tuhan kita, Yesus Kristus. Membawa orang-orang atau karyawan kinerja kita, tempat kita kerja, membawa orang-orang kepada Kristus. Kalau menurut ini, di sini saya catat ya, agar kita bercahaya, bersinar. Maka kita ini sebagai karyawan, ya bisa dikatakan karyawan untuk memberitakan Injil damai sejahtera, Injil Tuhan. Jadi bukan evangelis saja yang menginjili, membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan. Kita juga sebagai karyawan tunjukkan sikapmu bahwa kita mempunyai etos kerja sekaligus yaitu plus memberitakan Injil. Amin. Haleluya. Ternyata di dalam pekerjaan sekuler itu Tuhan tempatkan kita tidak sia-sia. Jadi jangan anggap pekerjaanmu itu sekuler dilihat orang pendeta. Oh enak Pak Saud jadi pendeta begini-begini. No. Kalau memang itu adalah pekerjaanmu, lakukanlah itu dengan setia, dengan tekun. Karena Tuhan sudah menempatkan kita ya sebagai karyawan di tempat kita di mana kita bekerja. Jadi kita bekerja itu tempatkanlah terutama Tuhan dulu. Dan kedua, pelita. Artinya kita adalah sebagai kemuliaan Tuhan. Lakukan dengan setia apa yang kita lakukan, bagian kita, lakukanlah bagian kita. Lakukan pekerjaan kita dengan sukacita dan penuh semangat. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Langsung doa penutup. Kami persilakan. Pengumuman ada? Iya. Baik. Ya, terima kasih Pak Pendeta Saud Togar Simamora. Sebelum kita mendengar pengumuman, mari kita berdoa meresponi firman Tuhan. Kemuliaan bagimu ya Bapa di sorga, kami bersyukur Engkau telah berkata-kata bagi kami melalui hamba-Mu Bapak Pendeta Timotius Saud Togar Simamora Tuhan, di mana kami mau meresponi firman-Mu, menempatkan bahwa pekerjaan kami adalah pelayanan kami terhadap Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan yang baik. Biarlah Roh Kudus lebih lagi menerjemahkan bagi kami sehingga kami dapat melakukannya seperti apa yang Engkau kenan. Berkatilah Bapak Pendeta Saud Simamora dalam pelayanannya, dalam keluarganya, dalam aktivitasnya, juga anggota keluarganya, semua penuh dengan kasih karunia-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ya. Shalom Bapak Ibu Saudara, ya saat ini saya menyampaikan pengumuman ya
Ya, pengumuman yang pertama, Friday service 40 minutes ini akan ada di hari Jumat depan, ya, itu di tanggal 26 April, ya, kita akan bertemu seperti biasa, dan saudara dapat mengikuti di Facebook. Semestinya Facebook atas nama Terang Eklesia Ministry, tetapi ada kendala sehingga sementara ini Facebook atas nama Ferdinand Huta Barat. Dan juga dapat menikmati lewat akun YouTube, ya, dengan nama akun Terang Eklesia Ministry. Ya, nah, kalau Facebook itu live streaming, kalau YouTube itu menunggu di upload seperti itu, ya. Ya, baik. Kemudian informasi bagi kita bahwa Friday Service 30 menit ini ada di bawah naungan daripada sebuah ministry, yaitu Terang Eklesia Ministry. Dan di dalam Terang Eklesia Ministry ada sekolah, yaitu Sekolah Misi Terang Eklesia. Ini sebuah program dari STT Adonai. Ya, bersertifikat teologi, dan ini penuh dengan praktek dalam pelayanan kebersamaan. Suatu waktu nanti akan mendapat peluang untuk beroleh peneguhan predikat evangelis. Dan ini berlangsung selama 1 tahun dan bebas biaya pembelajaran. Ya, ya, persyaratan usia minimal 20 tahun dan minimal pendidikan itu tidak ditentukan, jadi bebas, ya. Ya, Bapak Ibu Saudara, ini interdenominasi gereja. Ya, karena sekolah ini tidak di bawah naungan sinodal gereja dan dilakukan secara online, ya, pada hari Rabu malam dan Jumat malam. Nah, sewaktu-waktu kita lakukan hari Sabtu itu lebih kepada praktek. Ya, saudara, di sini pembelajaran selain para pengetahuan juga membangun konsep diri dan juga keterampilan melayani. Saudara silakan menghubungi apabila ingin mendaftar ke nomor 0813 981 98063. Saya ulangi, 0813 981 98063. Dan juga dapat mendaftar lewat Facebook maupun akun YouTube, ya, di kolom komentar. Nah, kemudian ada juga program diploma teologi misi, ya. Ini berlangsung 2 tahun dan akan mendapat gelar DIP-TH, Diploma Teologi, dan ini dilakukan kelas malam hari online, ya, dan ada kesempatan dibuka untuk beasiswa, ya. Nah, saudara-saudara boleh mendaftar ketika ingin mau sekolah ke nomor yang sama seperti yang saya sebutkan tadi, 0813 981 98063, dan melalui Facebook maupun melalui YouTube. Ya, baik, sedemikian pengumuman. Kita akan masuk ke dalam doa syafaat yang akan dipimpin oleh Kakak Evangelis Amel, dan setelah itu doa berkat oleh Bapak Pendeta Saud Simamora. Ya, silakan Kak Amel. Baik, saudara-saudara yang kasih Tuhan, mari kita berdoa syafaat. Terima kasih Tuhan atas ibadah yang sempurna ini Tuhan, yang singkat ini Tuhan. Kau persatukan kami melalui Zoom, melalui YouTube, melalui Facebook Tuhan. Berkatilah segala usaha dan pekerjaan kami, dimanapun kami melayani Tuhan, dimanapun kami tempatkan, biarlah kami semua menjadi berkat di sekeliling kami Bapa.
urapilah Bapak Saud Simanjorang yang memberikan berkat bagi kami, berikan urapan yang baru atas hamba-Mu dalam segala pelayanan, pekerjaan, juga di dalam studi anak-anak Tuhan yang sakit Kau sudah pulihkan Tuhan, hingga menjadi kemuliaan bagi nama-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, kami memberkati Bapak Ferdinand yang sudah membuka ruang pada servis pada siang hari ini Tuhan. Biar melalui ini kami menjadi boleh bersama-sama diberkati oleh kebenaran firman Tuhan di ruang-ruang waktu kami Bapa, dimanapun kami berada, Kau yang memberkati kami Bapa. Tuhan kami juga memberkati Bapak Andreas Permana dalam segala pelayanan pekerjaannya Bapa, bersama keluarga yang ada, Kau juga memberkati kesehatan, kekuatan, dan sempurna atas keluarga Bapak Andreas Permana. Tuhan Kau memberkati Ibu Hari Suryati, biarlah Engkau memberkati dalam pelayanannya, kesehatannya Bapa, kita pulihkan Ade Samuel dalam pekerjaannya Bapa, biarlah Ade Samuel menjadi berkat di dalam lingkungan pekerjaannya Bapa. Jauhkan Ade Samuel dari kecelakaan maut apapun itu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami juga memberkati Tuhan Ibu Apun Putri Stella, biarlah kesehatannya semakin dipulihkan dari hari keseharian Bapak, boleh menikmati kasih karunia-Mu Tuhan bersama anak cucu mantu yang ada ya Bapak. Kekuatan dan pelayanan, kesehatan, keberkatan usaha yang dilakukan oleh anak cucu mantu yang anak cucu yang ada, Engkau memberkati menjadi kepala bukan menjadi ekor. Terima kasih Tuhan, kami memberkati Ibu Naomi G Tuhan, dalam segala pelayanan pekerjaan yang dilakukan Ibu Naomi bersama anak-anak, cucu dan sang suami, juga memberkati Tuhan. Ini gereja-gereja yang akan kami layani Tuhan di setiap hari Minggu, kami akan percaya, Kau juga memberkati kami, supaya kami menjadi berkat bagi pelayanan-pelayanan setiap pelayanan kami dimanapun kami berada Bapak. Berkati juga sekolah-sekolah misi yang akan kami jalani Tuhan di dalam gereja ini, biarlah sekolah ini boleh menjadi tempat wadah kami melayani, menjadi berkat kami untuk mengabarkan kebenaran firman-Mu Bapa. Pakailah kami, urapilah kami, siswa-siswi yang baru, biarlah mereka boleh menjadi saluran berkat dimanapun mereka berada. Terima kasih Tuhan, pada siang hari ini kami menutup ibadah kami. Sebelumnya kami juga mau berdoa untuk bangsa dan negara kami, biarlah bangsa negara kami ini boleh penuh kemuliaan-Mu, berdamai sejahtera, jauhkan kami dari roh-roh yang roh-roh pecah belahannya Bapa. Pakailah setiap pejabat-pejabat yang ada menaruh roh bijaksana, kekuatan Bapa, kesatuan hati dalam melayani rakyat-rakyat yang ada dari atas sampai ke bawah, kepala desa yang ada juga Engkau menutup fokus mereka. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus Kristus, pada saat ini kami menutup doa pradeser kami ini dalam menerima berkat dari hamba-Mu. Haleluya. Saya berkat kepada Bapak, terima kasih. Sebelum kami menerima berkat-Mu, kami berdoa seperti apa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kepada kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Firman Tuhan mengatakan, para karyawan-karyawan yang ada, lakukanlah pekerjaanmu seperti untuk Tuhan. Takutlah akan Tuhan dan tetaplah berdoa. Tuhan mengingatkan kita bahwa api yang di atas mezbah itu haruslah dijaga supaya terus bernyala dan jangan dibiarkan padam.
Tiap-tiap pagi karyawan seluruhnya kalau mau bekerja haruslah terus tetap berdoa, menaruh kayu di atas mezbah itu, mengatur korban bakaran di atasnya, dan membakar segala lemak korban keselamatan di sana. Haruslah dijaga supaya api doamu itu menyala terus. Jangan kau biarkan padam, dan kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi, yang telah memberikan kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Karena itu saudara-saudaraku, karyawan-karyawan yang ada mendengarkan streaming kami ini di Facebook maupun melalui YouTube, Tuhan selalu menyertaimu, dan selalulah terus tetap berdiri teguh. Jangan pernah goyah, giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Dan sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak akan sia-sia. Karena itu saudara-saudaraku, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Mari kita mengangkatkan tangan kita ke hadapan Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kasih karunia kepada Bapa Surgawi dan kepada Anak-Nya Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis bersama Roh Kudus. Tuhan Yesus akan datang kedua kalinya kelak untuk menjemput kita di awan-awan yang permai, mulai dari sekarang dan sampai Maranatha. Bersama kita katakan amin. Thank you, Tuhan memberkati. Tetap